Ngadekno sira kabeh dikala jamane Nabi sahabat tabi'in lan para wali. Putriku, kamu jangan nangis. Kamu itu awalu ahli baiti luhufun fi. Kamu itu keluarga pertama saya yang ketemu saya. Itu saya Fatimah guyu. Orang ditakdir, diberitahu kalau kamu matinya cepat guyu. Itu kalau gak orang soleh, jarang saya ini kasus semua sakit. Tak hormati saya ini untuk menghentikan semua kesalahan Anda, siap gak? Dari tobat iya, aku aneh ingin. Karena terus kan, bakat. Tentunya Allah bakatnya ghafur itu sendiri. Cara gak tuntas. Itu kan masyhur. Setelah nyata-nyata Nabi wafat, masyhur itu kan Sayyidah Aisyah tanya. Padahal satu kamar. Tapi tadi karena Nabi ngendikan itu asarra ilayya Rasulullah, kata Sayyidah Fatimah itu asarra ilayya Rasulullah. Nabi merahasiakan ke saya. Terus ketika Nabi benar-benar sudah wafat, Sayyidah Aisyah tanya, ya Fatimah, kenapa kamu pertama nangis? Setelah dibisiki Nabi, kamu tertawa. Saya dikasih tahu bahwa saya ini pertama keluarga yang ketemu sama Nabi. Maka saya senang sekali. Itu kalau udah orang soleh kan. Nah, kenapa saya katakan Sayyidina Ali dengan Sayyidah Aisyah itu ada sentimen? Karena tadi Aisyah itu manusia, masih Ummul Mukminin manusia. Ketika ada isu hadisul ifki, itu Sayyidina Ali komentarnya gini, ya Rasulullah, saya tidak tahu apa Aisyah salah apa benar, tapi jangan bikin pusing, wanita siwaha kasiro, ganti saja kan gampang kan. Perempuan tidak hanya Aisyah, mangkal dia masih ingat, komentari, jadi gak nuduh zina, ya gak nuduh Aisyah salah, tapi memberi memo Nabi, sudahlah Nabi itu gak usah dipikir, ganti yang lain. Wanita siwaha kasih perempuan lainnya kan banyak. Jadi mangkalnya Sayyidah Aisyah dengan Sayyidina Ali juga karena perang Jamal min awalil amri ini sudah apa? Sampai saking tidak cocoknya Sayyidah Aisyah sampai beliau wafat itu kalau menceritakan hadis wafat Rasulullah, akhirnya Nabi agak sehat. Terus Nabi minta jamaah. Enggak, ini biar sampean tahu bahwa Nabi kita benar-benar Nabi sitkom. Nabi kita benar Nabi yang benar. Sallallahu alaihi wasallam. Nabi sudah sakit kayak gitu itu minta, saya tapi ingin sholat. Ya, karena dua beliau itu perempuan, Ali ada di situ, ada keluarga, ada Fadl, ada terus. Makanya semua riwayat Aisyah, karena dia tidak cocok Ali. Nabi minta ke masjid. Yuhada bin al-Fadl wa rajulin. Semua kata Ali diganti rajul, dia nyebut Ali itu tidak mau. Akhirnya Nabi ke masjid Yuhada bin al-Fadl warujulin akhir. Gak pernah nyebutnya Ali. Jadi mulanya kena gedeng wong mau nyebut itu ada sanate. Jadi mulanya terus nawaya orang gedeng wong itu rasa sebut apa? Yuhada bin al-Fadl. Fadl itu saudaranya Ali, Fadl bin siapa? Semua riwayat asal yang ngomong itu siapa? Aisyah. Itu enggak, yang ngendikan Aisyah itu enggak ada kata Ali. Wa bin rajulin akhir. Sampai singkat cerita, suatu saat ada orang yang tanya lagi sama Sayyid Abbas, Sayyid Abdul bin Abbas, Sayyid Fadl, kadang tanya Kusam, yang saudara-saudaranya, man rajulun akhir. Rajulun akhir itu siapa? Aisyah tidak jawab, yang jawab Sayyid Abdul bin Abbas. Kamu tahu siapa? Ahli. Wah, jadi kaidah ahli hadis, kalau ada disebut rajulun akhir itu Sayyidah Fatimah itu aslinya rapat cocok sama Aisyah, makanya rata itu sunat. Karena Nabi itu pernah didatangi tamu itu kebetulan saudarinya Sayyidah Khadijah, namanya Hala. Jadi Hala itu Khadijah yang dipakai dalil NU Khaul. Tapi kok bisa untuk dalil kok kuno barang ya roh. Nabi itu sering sekali itu bikin mayoran-mayoran gitu, makan-makan itu. Yang nyembelih wedhus yang makan-makan untuk ngenang siapa? Khadijah. Apalagi yang datang itu kalau keluarga. Makanya beberapa GNU membuat dalil bahwa mengenang orang meninggal itu boleh. Buktinya Nabi mengenang. Yang saya ingkar kan dibahasakan haul. Saya tidak tahu apa ada haul pas itu. Tapi ya saya percaya haul itu baik. Sementara mau coba aja ngeholi terus wah nggak ngelowong. Lara di umat kok nopo. Aneh-aneh. Hal itu kalau datang itu Nabi itu berdebat hormat terus macam-macam. Singkat cerita saking hormatnya Nabi itu Aisyah itu cemburu. Ya Rasulullah, kenapa engkau mengenang orang yang tua, ajus itu tua sekali, sudah mati lagi. Waqad abdalaka Allah, dan engkau sudah diganti yang lebih baik ketimbang dia.
masih muda, masih hidup. Pokoknya maksudnya ya dirinya. Gue rasa bakat sing wis. Singkat cerita itu membuat Sayyidah Fatimah sakit karena ibunya dikomentari ajus tua. Ibunya kan Sayyidah Khadijah, tentu kan dia tua wong. Di nikah Nabi sudah umur berapa? 40. Ini itu yang cerita guru-guru saya termasuk Mbak Mun, ini ada sanad musalsalannya, semua guru-guru kita cerita. Bola guru mau guru sipir ya raro. Nah terus Nabi itu ya unik, meredakan dua konflik itu. Aisyah bangga karena istri muda dan dicintai Nabi. Sayyidah Fatimah tentu bangga sekali sebagai putrinya Nabi, tapi yang mangkal sekali ketika ibunya apa? Dikomentari. Nabi oleh marahi lucu. Fatimah, gue kepengen Aisyah menghentikan komentar itu. Dia ya Rasulullah, gue nggak mengomentari itu. Tapi Nabi yang mengorai Aisyah kan masalah kan. Berkebuju ayu nak ngambek ya masalah kan. Jadi Nabi ya pinter, wah dari Aisyah langsung, wah ini masalah ini. Tapi kamu jangan katakan politik, Nabi itu udah politikus. Besoknya pinter, pinter, satu terang, pokoknya pinter. Kandani ini Aisyah, beneran ngomong-ngomong. Kandani sebudi ya Rasul. Ibu itu lebih hebat di babu. Ibu itu rondo untuk Joko. Woi ayo lu aku piye-piye aku perawan untuk Jojo. Hanya Aisyah diingatkan sisi. Coba Khadijah itu kan rondo untuk Kanjeng Nabi zaman Joko. Aisyah katanya cantiknya seperti itu, piye-piye dia itu perawan untuk Nabi semes Jojo. Iki eling ke Aisyah. Iya. Semenjak itu serata komentari. Sinten? Sayyidah sinten? Khadijah, karena ada sisi yang dia kalah dengan Sayyidah Khadijah, itu Khadijah rondo untuk Joko. Artinya gini, kalau sampai punya masalah dengan istri itu biasa, Rasulullah itu dia masalah, cuma Nabi punya seni menyelesaikan. Nah aku kan orang dia seni, uang roh gue kepengen ngamuk kere benwayo aneh-aneh harus modelnya mulai. Nah ini kembali tadi ya, jadi jangan kira cara Nabi seneng perempuan itu kayak senengnya kita pada nopo. Semuanya itu lillah wa fillah. Kita dapat riwayat tentang haid. Bayangkan kalau Nabi tidak nikahi Aisyah, kayak apa tentang hukum haid kita tidak tahu. Zaman itu belum ada kitab-kitab gambar tentang haid. Belum ada ustadz-ustadz nganggur sekarang haid sampai digambar. Nah ngarangnya haid apa? Jangan digambar maksudnya. Itu pernah tak polling Pak Budi, pernah tak polling sama Mbak. Apa betul yang kamu alami seperti ini? Semua bilang enggak. Sekarang selanang kabeh. Makanya menurut saya kita mengikuti hadis yang diriwayatkan Aisyah dan diriwayatkan Hamna. Belajar di kunci tidak ada belum dengan sebuah miskin anu tidak itu istihadah di dulu ngambil apa? Ada beliau sebelum kena penyakit apa? Istihadah. Nah, ya sudah setelah ada tinggal itu berlalu ya sudah dihukumi suci. Jadi misalnya Januari dia haid 6 hari, Februari 6 hari, terus Maret nah kecelakaan apa terus dia keluar darah terus sampai 2 bulan. Ya sudah setiap tanggal yang dulu dia haid 6 hari ya itu jadikan hari dianya dihukumi apa? Suci. Ya tetap puasa tetap apa? Nah, kan Nabi ngintikan fatah hayati kamata itu isi. Ini penting kita utarakan. Lagi-lagi seperti itu yang paling tahu banyak ya. Meskipun nanti rawiyahnya itu ada Hamna tapi yang mendokumentasi itu ya Sayyidah. Artinya gini, kalau ada orang sekarang nih kayak anak muda berjalin ikuti Rasulullah, oke lah kalau segi halal saya katakan salah. Memang nih kayak anak umur 9 tahun itu kalau walinya boleh ya tetap apa. Tapi nak niru Rasulullah itu la ilaha. Oh jauh. Kamu itu apa betul jadi sumber hukum yang perlu didokumentasi seorang muda? Justru ada didokumentasi dola wa dola sesat dan kok hukumnya harus yang bener kok dia nah, makanya kembali saya nawawi ngendikan apa wa hadhil khisalu allati waqa'at napa di Rasulillah laisat minat dunya fi syai'in. Jadi ini saya masih menjelaskan apa komentar saya nawawi apa wa hadhil khisalu alladzi waqa'at li Rasulillah laisat minat dunya fi syai'in. Semua yang dilakukan Nabi meskipun kesannya kayak perempuan, mewangian, itu sama sekali tidak ada kaitannya dengan urusan dunia.
semua itu untuk urusan dokumentasi akhirat atau dokumentasi masalah-masalah agama. Terus kata Senawi lagi, di anakullama kana lillah laisa minat dunia. Kalau sesuatu orientasi kamu lillah itu hakikatnya laisa minat dunia. Misalnya kayak kita makan, tujuannya biar kuat sholat, kita punya rumah, benda numpang nembung liyo ngel-ngelo, kita nganggo pakaian benda udo mari maksiat, asal niatnya lillah, semua itu tidak urusan apa? Dunia. Kama qala Syekh Rasyidi fil Majalis Ar-Rasyid. Ini penting sekali saya utarakan biar kita terbiasa ya dengan teori-teori yang digariskan para ulama. Tiru Nabi itu baik, tapi ada sisi-sisi yang kita sadar kias ma'al farid. Orang lagi apa kias ma'al farid. Kan sekarang banyak orang yang minta diikuti semua omongannya. Jadi dulu murid zaman Nabi itu ada yang bantah guru. Dulu Nabi kan gak pernah salah. Nah gue kan salah wis watak. Terus gue pengen murid meniru gue total koyo zaman Nabi ya beda. Gue murid itu api anut guru, tapi biasa wae. Kadang-kadang rano dia bisa takon. Waktu sarape ori. Ya karena beda. Saya punya kitab Sunanun Nasai gitu, Gemis Bang. Di situ beberapa santri ada yang alim ngaji sorokan sama saya. Sebelum sorokan mesti tak ajari tentang Dawi Abu Bakar As-Siddiq. Maksud sebagian mereka ya ada yang habib sorokan saya. Beliau alim, tapi ya tadi tetap tak kasih tahu. Kita kesepakatannya pakai hadis ini. Abu Bakar itu seorang sahabat dan dia Amirul Mukminin Khalifatul Rasulillah. Pas itu malah gelarnya masih Khalifatul Rasulillah. Pengganti Rasul. Amirul Mukminin itu sebenarnya gelar yang sudah diturunkan statusnya. Saya ulang lagi ya. Amirul Mukminin maknanya kan ketua ya. Amir itu ketua orang. Sebetulnya itu sudah tawaduknya Sayyidina Umar dulu itu ketika wafat Abu Bakar kan diganti Umar. Sahabat manggil dia ya Khalifatul Rasulullah. Umar merasa tawaduk. Jangan. Saya itu tidak sebaik Abu Bakar. Saya tidak layak mendapat gelar Khalifah Rasulullah. Saya tidak sesempurna Abu Bakar. Panggil saja saya ini ketua, sang ketua. Umar unik. Jadi Amirul Mukminin sudah tawaduk. Tapi dia mau coba anak buah ya mau dan pokoknya dia. Jadi Amirul Mukminin sudah porsinya sudah diturunkan. Karena kalau Khalifah Rasulullah terlalu sakral. Nah, Abu Bakar itu kan sudah Khalifah Rasulullah. Suatu saat hadis ini sering saya utarakan, yang pernah ngaji saya sorokan, yang Gus maupun yang Habib maupun yang biasa. Ini mendengar jadi etika kita sebagai kiai. Singkat cerita itu, sahabat-sahabat itu kan menangi dulu zaman Nabi itu kalau ada orang yang bikin Nabi sakit, atau Nabi tersiksa, atau Nabi terdesak, orang ini halal dibunuh. Karena Nabi itu kekasihnya Allah dan perintahnya Rasulullah pasti juga perintahnya Allah. Jika yang menentang perintahnya Nabi dan melawan berarti munafik atau kafir dan halal dibunuh. Singkat cerita Abu Bakar sering mengalami satu keputusan yang dibantah orang. Dibantah ini terus ada penggemar loyalis siapa? Abu Bakar bilang, "Ja'ani adrib unuqa ya Khalifah Rasulullah. Lepaskan saya akan saya bunuh orang itu." Terus Abu Bakar tanya, "Kenapa demikian?" "Ya dia tentang kamu ya Rasulullah. Dulu ada orang kok tentang pendapatnya Nabi kita bunuh," kata si Asobi tadi yang orang sangat Asobia. Abu Bakar pertama itu marah, ketika dibikin marah itu pertama ya marah. Saya ulang lagi, Abu Bakar ketika ada orang yang nyoluh dia marah. Fatalah warna wajahnya kelihatan merah ketika digugat, dikritik. Ada sahabat yang Asobia yang cara saiki loyalis. Apa saya bunuh ya Khalifah Rasulullah sebagaimana dulu kita bunuh orang-orang yang anti Rasul. Itu fakaan nama itu di hadis fakaan nama subbafi wajhi ma'un barid. Seakan-akan Abu Bakar itu tersirami air dingin, langsung redam marahnya. Redam terus dipanggil orang itu. Laisa dzalika li ahadin ba'da Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Itu insafnya Abu Bakar. Tidak ada orang tentang boleh dibunuh itu hanya Nabi. Saya ini tidak Nabi. Bisa saja yang salah itu saya. Coba laisa dzalika li ahadin ba'da Rasulillah. Spesial seperti itu. Orang tentang mesti salah itu hanya Nabi. Kalau kita kan delok-delok masalahnya, kadang kita benar, kadang kita yang salah. Coba. Dan menurut saya semua kiai, semua ulama harus apal hadis itu supaya kita tidak menyamakan diri kayak Rasul.
Lalu biasa makan Mustafa Radhi turuti gayane wae khusyuk biasa lah terus tak celok sowe jeblek. Oh sumpah, tileman lu. Gayane wae khusyuk. Lah kaya kula teko ning kene ngene disambut terus. Kenapa? Lali kula. Oh, gak kiai ini semua. Nanti saulang pisan ketemu lali dalam bedino murid kok bedino lali. Tapi aku ora gelem.